Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sukacita Tuhan terjadi dalam persekutuan jemaat-jemaat GKI di tanah Papua. Karena hari ini kita sudah ada dalam perayaan Minggu Advent yang pertama. Pembacaan firman Tuhan Injil Yohanes 6 ayat 25 sampai dengan 59. Sinode GKI di tanah Papua memberikan tema bagi kita, bekerja untuk hidup yang kekal. Bagian pembacaan firman Tuhan Yohanes 6 ayat 27 berkata, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, Injil Yohanes ini ditulis di tahun 90 di kota Efesus. Injil Yohanes ini ditujukan kepada orang-orang Kristen Yunani. Dan dalam Injil Yohanes ini lebih banyak mengangkat tentang tema Yesus sebagai pemenuhan dari perayaan-perayaan keagamaan Israel. Sehingga Injil Yohanes memberi tempat bagi perayaan penting agama Yahudi. Yohanes juga menggunakan cerita mujizat untuk masuk dalam diskusi tentang Yesus sebagai terang dunia, roti kehidupan, kebangkitan hidup. Tetapi lebih dari itu, Injil Yohanes menekankan betapa besarnya kasih Allah bagi seisi dunia ini. Dan menurut Injil Yohanes, Yesus adalah Logos atau firman yang datang ke dalam dunia ini supaya Bapak, Ibu, Saudara dan saya menerima keselamatan yang dinyatakan oleh Allah. Ia mengampuni dosa, melawat semua umat manusia dengan kematian, dan inilah mujizat Allah yang terbesar. Pembacaan Yohanes 6 ayat 25 sampai 59. Yesus memberikan pengajaran tentang roti hidup. Yesus menyatakan dirinya sebagai roti yang dapat memberikan kehidupan bagi manusia. Dan Yesus menggunakan cerita mujizat memberi makan kepada 5.000 orang. Sebagai pintu masuk ke dalam diskusi memperkenalkan dirinya sebagai roti kehidupan. Menurut pengajaran Yesus, manusia makan roti yang berasal dari dunia ini akan lapar lagi. Tetapi Yesus adalah roti sumber yang memberi kehidupan yang kekal. Saya memberi contoh yang konkret. Kalau kita ke Saga, biasanya kita cenderung membeli roti yang di depan. Kalau kita pulang, kita makan, beberapa saat kemudian tentunya kita lapar lagi. Tetapi hari ini Yesus memperkenalkan bahwa dia roti kehidupan yang kekal. Sehingga pada ayat yang ke-26 dikatakan bahwa manusia mengikutinya karena ingin mendapatkan kehidupan secara duniawi untuk memenuhi kehidupan perutnya. Dan Yesus mengatakan, aku bukan tukang roti, tetapi akulah roti yang turun dari surga. Yesus mengetahui bahwa manusia hanya membutuhkan roti dari dunia ini. Akibatnya manusia gagal mengenal kebenaran, mendengar firman Allah yang memberikan jaminan kehidupan yang kekal. Yesus mengajak manusia untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan keselamatan melalui percaya kepadanya, dan bukan asal percaya saja, tetapi benar-benar percaya. Sebab bisa saja ada umat yang percaya kepada Yesus, tetapi kepercayaan mereka lebih tertuju kepada objek yang salah. Orang Kristen biasanya
Kalau ditanya, ibu orang Kristen, bapak orang Kristen, iya saya orang Kristen. Saya percaya kepada Kristus. Tetapi kadangkala kepercayaan kita seringkali tertuju kepada objek yang salah. Mengapa Yesus meminta agar mereka percaya kepadanya? Sebab Yesuslah yang memberikan kehidupan yang kekal. Yesus makanan yang memelihara kehidupan rohani Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Sehingga manusia dapat bertahan menghadapi persoalan, pencobaan, dan masalah dalam hidup ini. Yesus dalam perikop ini selalu bicara, memperkenalkan bahwa dialah roti yang turun dari surga. Dan melalui kematiannya, manusia mengalami pengampunan dosa. Sebab tidak ada jalan yang lain untuk manusia beroleh keselamatan. Manusia percaya tentang iman yang menjadi daging. Hari ini kita semua harus percaya sungguh tentang inkarnasi Kristus. Bahwa akulah firman yang telah menjadi manusia. Dan inkarnasi pemahaman ini, pengajaran ini tidak mudah dipahami oleh manusia. Tetapi siapa yang percaya bahwa Yesus adalah Allah yang telah turun ke dalam dunia ini menjadi manusia, ia akan diselamatkan. Lalu dalam cerita perikop ini disampaikan bahwa ada sungutan yang mengingatkan peristiwa yang tercatat dalam Bilangan 11 ayat 4 sampai dengan 6. Umat Israel bersungut-sungut karena makanan yang disebut mana itu. Akibat ketidakpuasan umat Israel yang mengingat makanan di Mesir yang diperoleh dengan cara cuma-cuma, seharusnya Israel fokus kepada tujuan perjalanan mereka sampai di tanah perjanjian. Tetapi mereka mengingat masa lampau. Israel ini kurang move on. Selalu ingat tentang situasi yang ada di Mesir. Dan mereka mendewakan perut. Akibatnya kerakusan ini membuat manusia melupakan perkara-perkara rohani. Israel lupa tentang apa yang Tuhan buat dalam perjalanan itu. Ada banyak perkara-perkara rohani yang telah dibuat oleh Allah sehingga Israel mengerti bahwa Allah sungguh mengasihi mereka. Israel tersandung. Mereka tidak mengerti perkara-perkara kekekalan yang dibuat oleh Allah. Dan kita juga, manusia seringkali mencukupkan diri dengan apa yang Tuhan sediakan. Kita harus mencukupkan itu dengan apa yang Tuhan sediakan. Tetapi pikiran kita, perasaan kita, fokus kita harus memperoleh seluruh isi dunia ini. Akhirnya kita kehilangan nyawa. Saudara-saudaraku yang terkasih, umat Israel ini sulit mempercayai tentang mujizat-mujizat yang telah dilakukan oleh Allah dari Mesir sampai di padang gurun. Dan dalam perikop ini diceritakan, umat Israel sulit mempercayai Yesus karena mereka hanya mengenal Yesus, seorang anak dari Nazaret. Bapa dan ibunya hanyalah Yusuf dan Maria. Mereka tidak mengerti tentang keberadaan Yesus yang turun dari surga menjadi manusia melalui seorang perawat Maria. Dan ialah firman yang menjadi manusia supaya Bapak, Ibu, Saudara, dan saya diselamatkan. Supaya seisi dunia ini menerima keselamatan yang sempurna dari Allah. Dan peristiwa inkarnasi Allah ini dinyatakan dalam pengajaran Yesus tentang sakramen perjamuan. Yesus memberikan kehidupan bagi manusia melalui kematiannya di Golgota, supaya manusia diselamatkan, supaya manusia mengalami kekekalan. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup, kata Yesus. Seorang pun tidak sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara-saudara, apakah refleksi firman ini
bagi perjalanan kehidupan beriman kita sekarang ini. Saudara-saudara, kita menjumpai banyak orang yang mengikuti Yesus dengan berbagai motivasi. Ada yang mau mengikuti Yesus karena mendengar firman-Nya. Tetapi ada juga yang mengikuti Yesus karena mau menerima makanan roti yang disampaikan dalam pengajaran ini. Tetapi hari ini kita diminta oleh bagian firman Tuhan. Setiap kita sebagai umat yang percaya kepada Yesus harus memiliki pengalaman iman yang sesungguhnya bahwa Yesus adalah sumber kehidupan yang kekal. Sehingga kita tidak fokus kepada pengajaran-pengajaran yang menyesatkan iman kita. Yesuslah makanan yang memelihara kehidupan rohani Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Agar kita dapat bertahan dalam menghadapi segala pencobaan, segala persoalan hidup, dan segala kesulitan-kesulitan hidup. Yesuslah roti yang turun dari surga. Dengan melalui kematiannya manusia mengalami pengampunan dosa. Sebab tidak ada jalan lain bagi manusia memperoleh keselamatan selain di dalam Yesus. Kita harus menghindari dosa keras-kusan, dosa ketidakpuasan, membuat kita melupakan perkara-perkara rohani. Kita tersandung, kita tidak mengerti perkara-perkara kekekalan yang Tuhan telah buat dalam perjalanan kehidupan kita. Dan seharusnya kita sebagai umat yang percaya kepada Yesus bisa mencukupkan diri kita dengan apa yang Tuhan sediakan. Kita bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan bagi kita hari ini. Kita punya makanan, kita punya makan, minum, berpakaian, dan lain-lain sebagainya. Kesuksesan dalam keluarga kita itu adalah karunia, anugerah Tuhan bagi kita. Kita mencukupkan diri dengan apa yang Tuhan sediakan. Tetapi kenyataannya ada juga manusia ingin memperoleh seluruh dunia ini. Akhirnya kehilangan nyawanya. Yesus adalah firman yang telah menjadi manusia. Ia menyelamatkan manusia, membawa manusia kembali ke surga, memberikan kehidupan bagi manusia dengan kematiannya di Golgota. Manusia diselamatkan agar memiliki kehidupan yang kekal. Dunia yang kita nikmati, dunia yang kita berkarya hari ini, itu adalah sementara saja. Tetapi patutlah kita merenungkan tentang kehidupan kekekalan itu. Di minggu Advent yang pertama ini, sebagai persekutuan jemaat, ada perenungan penting bagi kita. Sambil kita mau introspeksi diri kita, pribadi kita, keluarga dan persekutuan jemaat, bahwa apakah kita telah bekerja untuk hidup yang kekal, yaitu percaya sungguh kepada Yesus dan mengikuti segala ketetapan firman-Nya bahwa Dialah roti kehidupan. Ataukah kita memusatkan perhatian hidup kita kepada perkara-perkara dunia saja yang memberikan kenikmatan sementara? Ya, dunia yang kita jalani hari ini dengan karya-karya kerja kita, keberhasilan, kesuksesan yang kita alami, itu hanya sesaat saja. Ada nasihat penting bagi kita melalui firman ini. Sebagai pribadi, keluarga, persekutuan jemaat, kita bekerja untuk hidup yang kekal. Ada ajakan bagian firman ini, bahwa kita harus bekerja untuk hidup yang kekal. Artinya mata iman kita percaya bahwa Yesus adalah sumber segala kehidupan. Ia sanggup melakukan perkara-perkara besar dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya.
Seringkali kecemasan, ketakutan, keraguan, kebimbangan dalam hidup kita mengganggu kekuatan iman kita kepada Tuhan. Kita juga seringkali karena ada persoalan pergumulan yang sangat sulit kita lewati, mengganggu, meruntuhkan, menjatuhkan iman percaya kita kepada Kristus. Tapi hari ini kita punya pengalaman iman, punya pemberitaan firman yang luar biasa, bahwa Yesus sanggup melakukan perkara-perkara besar dalam hidup kita. Mata kita jangan selalu tertuju kepada roti dan makanan jasmani kita. Ya, itu juga tidak dipersalahkan. Itu juga bisa-bisa saja kita perjuangkan untuk makanan jasmani kita. Karena kalau kita tidak makan, kita lapar, tentunya kita akan ada hal-hal yang buruk terjadi dalam hidup ini. Tapi firman ini mengingatkan kita bahwa mata iman kita jangan fokus tertuju seluruhnya kepada roti sebagai makanan jasmani kita. Tetapi kita percaya bahwa roti hidup adalah Yesus akan memberikan jaminan kehidupan kekal bagi kita. Dia tidak hanya menjamin makan dan minum. Dia tidak hanya menjamin makan, minum, berpakaian, sukses dan berhasil. Tetapi lebih dari itu, Ia memberikan jaminan kehidupan kekal yang sungguh-sungguh menyelamatkan kita hari ini dan untuk selama-lamanya. Bekerja untuk hidup yang kekal.